Baik, alhamdulillah hari ini Bapak Presiden atas nama bangsa dan negara memberikan tanda dan gelar kehormatan kepada putra-putri terbaik bangsa di bidangnya masing-masing, lintas profesi, lintas bidang, yang ini menggambarkan bahwa Bapak Presiden betul-betul ingin memberikan penghargaan kepada siapa saja putra-putri terbaik bangsa yang berprestasi dan menjalankan tugas di bidangnya yang melebihi panggilan tugas. Pastinya berapa sih Mas jumlahnya yang dapat penghargaan hari ini? Total sampai terakhir diputuskan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan jumlahnya adalah 141. Ini kan angkanya meningkat hampir lebih dari 2 kali lipat Ya. dibanding tahun kemarin. Pertimbangannya apa Mas? Pertama begini, sebenarnya Bapak Presiden berpikir bahwa memberikan gelar dan tanda kehormatan kepada putra-putri terbaik bangsa adalah sesuatu yang harus dijadikan semacam tradisi gitu ya. Kita nampaknya selama ini agak sedikit kurang di dalam memberikan penghormatan karena dari 141 juga banyak diantaranya yang saudara-saudara kita itu belum pernah mendapatkan penghormatan atau penghargaan sama sekali dari negara, padahal di bidangnya masing-masing mereka sangat berprestasi, memberikan kontribusi. Ada yang dari sisi kemanusiaan, ada yang dari sisi kebudayaan, ada yang dari sisi lingkungan, ada yang dari sisi kesehatan, ya ada putri terbaik bangsa kita yang menemukan vaksin, kan sesuatu yang luar biasa secara kemanusiaan. Jadi semangatnya itu. Mas, Kepala badan mineral. Tadi juga nggak sebut stop Mas karena tanggul laut sama. Jadi begini, berkenaan dengan masalah badan, karena adanya betul-betul adanya kebutuhan ya, terhadap beberapa hal. Contoh misalnya dalam hal ini beberapa kali juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan sebetulnya itu sudah sejak tahun 90-an rencana itu juga sudah disusun sebetulnya yang itu berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul pantai utara Jawa. Sebagaimana yang kita ketahui, studi mengatakan bahwa setiap tahun ya, terjadi penurunan muka tanah terutama di pantai utara Jawa, dan saudara-saudara juga perhatikan beberapa tempat hampir rutin terjadi rob, sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Jadi kan harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuklah Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa. Nah, kemudian berkenaan dengan Badan Industri Mineral, sebagaimana juga saudara-saudara ketahui ya, dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ternyata kita perlu bersyukur bahwa bangsa kita betul-betul dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir seluruh mineral-mineral strategis berada di negara kita ini. Nah, oleh karena itulah untuk bisa mengoptimalkan sumber daya alam terutama mineral strategis ini, maka kita memutuskan ada satu kebutuhan untuk kita membentuk badan. Oleh karenanya badan tersebut untuk pertama kalinya dijabat langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi. Nah, di situ membutuhkan riset, membutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap mineral-mineral strategis yang kita miliki. Berarti ini di bawah SDM atau pendidikan ya Pak? Ini berdiri sendiri. Oh, berdiri sendiri. Sama tugas fungsinya nanti apa ya Pak dari Badan Industrial? Nah, itu tadi saya sampaikan ya, tugasnya adalah tentu yang terutama paling urgent harus dikerjakan adalah melindungi mineral-mineral strategis kita supaya itu tidak kemana-mana. Ya. Kemudian mengidentifikasi seluruh mineral-mineral strategis yang kita miliki. Berikutnya tentu melakukan riset tadi untuk mengolah mineral-mineral kita ini menjadi
bermanfaat yang lebih optimal. Justru karena posisi beliau sebagai Mendikti ya, justru itu menjadi pertimbangan kunci bahwa kita menunjuk beliau supaya pada saat nanti harus misalnya ya dalam tataran teknis itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset, dengan perguruan-perguruan tinggi, maka itu justru akan mempermudah kerja badan ini. Mas, soal Tanggul Utara Pulau Jawa ini kan 1 kepala badan dan 2 wakil ya Mas. Ya. Ini boleh ditafsirkan seperti apa? Kenapa dipilihnya 2 dan sosoknya ini dipilih kalau dari istana seperti apa? Nggak ada tafsir apapun terhadap jumlah. Sekali lagi ini masalah kebutuhan. Jadi wakil kepala badan otorita pengelolaan pantai utara Jawa atau tanggul laut utara Jawa itu kenapa 2 di situ memenuhi satu unsur dari teman-teman di Danantara, karena kan di situ akan dalam proses pengelolaan, perencanaan, pembangunan, nanti pengelolaan pasti di situ akan berhubungan dengan masalah namanya masalah investasi. Maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara. Kemudian satu juga di situ mewakili pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, karena bicara utara Jawa yang akan berada di kurang lebih 6 provinsi yang ada di 5 provinsi di Pulau Jawa gitu. Jadi lebih kepada masalah kebutuhan, nggak ada tafsir mengenai jumlah. Mas Pras, soal demo hari ini juga dong Mas. Soal demo DPR di DPR. Kita belum monitor demo. Kita lagi konsentrasi memberikan penghormatan kepada beliau-beliau yang betul-betul berjasa bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Tadi ada Mas Ramang, sepak bola legend, ada Mas Mardi Lestari, pelari, mungkin adik-adik belum mengenal ya. Ada artis juga tadi ya? Artis, ada Pak Jaja Miarja, ada Gus Benat, ada almarhum Titiek Puspa yang sepanjang hidupnya mendedikasikan untuk menjadi pencipta lagu, penyanyi dan seterusnya, mendidik generasi-generasi muda. Luar biasa semua. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Sedikit Jangan kasih selamat Mas, karena bagi saya pribadi ini sebuah amanah yang sesungguhnya sangat berat gitu, dan kalau ini dianggap mewakili institusi, maka sebenarnya yang paling berat terhadap tanda jasa dan kehormatan ini adalah semua pegawai di Kementerian Sekretariat Negara. Mas Pras, kan jumlahnya 141, tapi tadi yang dibacakan 119, kenapa ya? Jadi ada beberapa yang memang mohon maaf mengkonfirmasi karena keterbatasan, ada kendala ya secara fisik, misalnya tidak bisa hadir. Jadi jumlahnya itu berkurang bukan berarti tanda jasa yang dikurangi tidak, tapi semata-mata karena berhalangan hadir. Jadi akan diantar. Jadi Bapak Presiden tadi menyampaikan pada saat kembali, mungkin yang belum berkesempatan hadir hari ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa kemungkinan tidak hanya 1 kali ini dalam 1 tahun pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden memberikan tanda kehormatan. Jadi mungkin nanti misalnya di hari ulang tahun TNI misalnya Oktober, kemudian di 10 November hari pahlawan, itu juga tidak ada salahnya kalau kemudian tadi yang belum berkesempatan hadir hari ini bisa diagendakan di penerimaan tanda kehormatan berikutnya. 1141 gitu. 1141. Iya. Siap. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih. Merdeka. Noel nggak mau Mas.